Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, kapten itu bukan cuman orang yang pakai ban di lengan doang. Di lapangan, mereka kayak kompas buat tim penunjuk arah, penyemangat, bahkan kadang jadi penyelamat. Tapi dari sekian banyak kapten di dunia sepak bola, ada beberapa yang levelnya beda. Mereka bukan cuma legenda klub, tapi juga simbol loyalitas, keberanian, dan kepemimpinan sejati. Nah, di video ini kita bakal ngebahas 10 kapten klub paling legendaris sepanjang masa. Siapa aja mereka? Yuk, kita bahas. Gas! Kita mulai dari nomor 10. Nomor 10, Roy Keane, Manchester United. Kalau ada satu kata buat gambarin Roy Keane, jawabannya galak. Tapi galaknya dia itu justru bikin Manchester United jadi tim yang ditakuti di akhir 90-an dan awal 2000. Sebagai kapten, Keane itu bener-bener ngegigit. Bukan cuma ke lawan, tapi ke rekan setim juga kalau mainnya males-malesan. Salah satu momen epiknya, waktu semifinal Liga Champions 1999 lawan Juventus. Kartu kuning yang bikin dia nggak bisa main di final, tapi dia tetap kasih penampilan terbaiknya demi tim. Itu baru kapten sejati. Nomor 9, Francesco Totti, AS Roma. Totti itu Roma, Roma itu Totti. Gimana nggak? Dia main di sana selama 25 tahun. Ganti presiden boleh, ganti pelatih oke, tapi Totti tetap setia sama seragam merah kuningnya. Walaupun Roma nggak selalu juara, Totti tetap dihormati karena loyalitas dan cintanya ke klub. Bahkan, waktu ditawarin pindah ke Real Madrid, dia nolak. Katanya, orang penting itu bukan yang juara banyak, tapi yang bisa jadi simbol buat satu kota. Nomor 8, Steven Gerrard, Liverpool. Gerrard tuh jantungnya Liverpool. Mainnya penuh semangat, gayanya keras, tapi punya visi umpannya luar biasa. Momen paling legendaris tentu pas comeback gila lawan Milan di final UCL 2005 Gerrard, yang jadi pemicu kebangkitan dari ketertinggalan 3-0. Dia mungkin nggak pernah juara Premier League, tapi di mata fans The Reds, dia udah kayak Raja Anfield. Nomor 7, Carles Puyol, Barcelona. Kalau Barcelona punya semua keindahan sepak bola, Puyol adalah penyeimbangnya. Rambut gondrongnya udah ikonik, tapi yang paling penting, dia selalu total di setiap laga. Sliding tackle, duel udara, nutupin kesalahan temen, semua dia lakuin demi tim. Puyol juga dikenal rendah hati. Waktu Barca menang UCL 2011, dia ngasih kapten armbandnya ke Abidal buat angkat trofi, karena Abidal baru sembuh dari kanker. Itu bukan cuman kapten, tapi sahabat sejati. Nomor 6, Paolo Maldini, AC Milan. 20 tahun lebih jadi tembok pertahanan Milan. Maldini bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga tenang, elegan, dan cerdas. Dia udah main lebih dari 900 pertandingan buat Rossoneri dan punya 5 gelar Liga Champions. Yang menarik, dia nggak pernah main buat klub lain. Bahkan ayahnya, Cesare, juga legenda Milan, dan sekarang anaknya juga main di sana. Keluarga Maldini tuh kayak dinasti Milan. Nomor 5, Philipp Lahm, Bayern Munich. Kalem, tenang, dan jarang banget bikin kesalahan. Lahm tuh kayak ninja di lapangan, nggak kelihatan, tapi tiba-tiba udah nguasain situasi. Sebagai kapten, dia bawa Bayern ke era emas, termasuk treble winners di tahun 2013. Yang keren, dia bisa main di banyak posisi, dari bek kanan sampai gelandang bertahan. Tapi dimanapun dia main, leadership-nya tetap kerasa. Lahm itu bukti kalau jadi kapten, nggak harus teriak-teriak. Yang penting, pengaruhnya nyata. Nomor 4, John Terry, Chelsea. Kalau bicara soal captain, leader, legend, itu udah jadi slogan khas John Terry. Dia bukan cuma pilar pertahanan Chelsea, tapi juga ikon era kejayaan mereka. Dari zaman Mourinho sampai Conte, Terry tetap jadi jantung tim. Meskipun sempat gagal penalti di final UCL 2008, inget nggak tuh? Dia tetap dihormati karena konsistensinya. Total 5 Premier League, 1 Liga Champions, dan seabrek trofi domestik lainnya bikin dia layak ada di daftar ini. Nomor 3, Raúl González, Real Madrid. Sebelum era Ronaldo, ada Raúl.
Dia bukan cuma mesin gol, tapi juga kapten yang dihormati banget sama semua pemain Madrid. Dia main elegan, nggak banyak gaya, tapi selalu kasih dampak besar. 3 trofi Liga Champions dan jadi top scorer sepanjang masa Madrid sebelum akhirnya dilewati Ronaldo. Dan meskipun akhirnya dia pindah ke Schalke, dia tetap pamit dengan hormat dan ninggalin kesan baik di Bernabeu. Respect. Nomor 2. Javier Zanetti, Inter Milan. Zanetti itu definisi badak abadi. Main lebih dari 850 pertandingan buat Inter dan hampir selalu jadi pilihan utama selama lebih dari 2 dekade. Staminanya luar biasa dan leadership-nya tenang tapi ngena. Yang paling epic, treble winners Inter tahun 2010 bareng Mourinho. Zanetti jadi kapten yang ngangkat semua trofi itu. Dan bahkan setelah pensiun, dia tetap di Inter sebagai direktur karena cinta sejatinya nggak pernah pergi. Nomor 1. Franco Baresi, AC Milan. Kapten dari semua kapten. Kalau Maldini itu legenda, maka Baresi adalah mentornya legenda. Dia main di era 80-an sampai 90-an, dan bener-bener jadi pondasi Milan waktu mereka lagi dibangun, jadi tim paling menakutkan di Eropa. Baresi punya mental baja, visi bertahan luar biasa, dan jadi contoh buat generasi setelahnya. Sampai sekarang, nomor punggungnya nomor 6 dipensiunkan oleh Milan. Itu udah cukup bilang kalau dia bener-bener nggak tergantikan. Nah, jadi itulah 10 kapten klub paling legendaris dalam sejarah sepak bola. Mereka bukan cuma pemenang, tapi pemimpin sejati yang ninggalin warisan besar buat klub dan fansnya. Kalau kalian disuruh milih satu kapten buat mimpin tim impian kalian, siapa yang kalian pilih? Gerrard yang semangat, Maldini yang elegan, atau Keane yang bisa ngegas siapa aja? Oh ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar kita terus bisa ngebahas sepak bola dengan gaya santai kayak gini. Makasih banyak udah nonton ya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan, jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.